Situs peninggalan sejarah menjadi bukti kehidupan masa lalu dan selalu menyimpan banyak legenda hingga mitos, namun tetap bisa dijadikan pelajaran bagi para penerus di masa kini. Salah satunya situs Lawang Sanga di Kampung Mandalangan Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, Jawa Barat Jabar tepatnya di depan Sungai Krian Cirebon. Pada perkembangannya, situs Lawang Sanga menyimpan mitos di lingkungan masyarakat Cirebon yakni munculnya sosok buaya putih di antara Sungai Krian dan situs Lawang Sanga. Masyarakat meyakini, buaya putih yang hidup di Sungai Krian itu sebagai penjaga situs Lawang Sanga, yang merupakan jelmaan anak sepuh pertama Sultan Syamsuddin Martawijaya bernama Elang Angkawijaya yang dikutuk menjadi buaya putih. Juru kunci Lawang Sanga, Suwari menceritakan, pada masa Sultan Sepuh Martawijaya mempunyai seorang anak yang bernama Elang Angkawijaya. Konon, sang pangeran memiliki kebiasaan makan sambil tiduran dan kalau habis makan, minum dan lain sebagainya, merebah di atas lantai. Lama-kelamaan kebiasaan buruk sang pangeran diketahui sang ayahnya. Kamu itu kalau habis makan, tidak lain kerjanya hanya merebah saja, kamu seperti buaya, kata sang sultan. Konon, seucap kata dari orang tua zaman dahulu akan langsung terkabul. Usai mendengar apa kata sultan, Pangeran Angkawijaya pun berucap dan meminta izin kepada ayandanya untuk pergi. Ayahanda, saya tidak kuat lagi berdiam di keraton Nimas Pakunwarti, kata pangeran. Dia pun meminta terjun ke kolam Keputren, tempat pemandian putri-putri raja terdahulu. Langsung dia pangeran turun dan ketika muncul ke atas, sudah menjadi seekor buaya, beber juru kunci Lawang Sanga, Suwari menceritakan legenda buaya putih. Setelah peristiwa itu, sang pangeran kembali mengatakan kepada sang sultan, Ayahanda, saya sudah tidak kuat lagi diam di kolam renang Keputren ini, karena saya merasa panas, dan saya akan pindah ke Sungai Krian, katanya. Mendengar permintaan anaknya yang sudah menjadi buaya, Sultan pun mengizinkannya dengan beberapa syarat. Kamu boleh pindah ke Sungai Krian tapi kau jangan ganggu keluarga kesepuhan Cirebon, kalau kau ingin makan maka keluar dari Sungai Krian ke laut dan dari Sungai Krian ke Duku Semak, kata Sultan. Legenda buaya putih di Keraton Kasepuhan, anak Sultan dikutuk gegara rebahan usai makan. Setelah peristiwa itu, sang pangeran kembali mengatakan kepada sang Sultan, Ayahanda, saya sudah tidak kuat lagi diam di kolam renang Keputren ini, karena saya merasa panas, dan saya akan pindah ke Sungai Krian, katanya. Mendengar permintaan anaknya yang sudah menjadi buaya, Sultan pun mengizinkannya dengan beberapa syarat. Kamu boleh pindah ke Sungai Krian tapi kau jangan ganggu keluarga kesepuhan Cirebon, kalau kau ingin makan maka keluar dari Sungai Krian ke laut dan dari Sungai Krian ke Duku Semak, kata Sultan. Kini, legenda buaya putih tersebut masih diyakini oleh masyarakat sekitar, dan sewaktu-waktu muncul, namun kemunculannya itu tidak mengganggu warga sekitar sebagaimana janjinya kepada sang ayah. Konon dia akan muncul kalau ada pesta, bahkan dikawal oleh ikan kakap yang dikenal Kakap Seprada dan rombongan ikan, ujar Suwari menceritakan. Bahkan saat ini ada tradisi tersendiri saat masyarakat sekitar melihat buaya putih lempar tumpengan ke sungai. Legenda buaya putih ini juga diceritakan oleh Polmak Keraton Kasepuhan, Raden Raharjo Jali. Dia menyebutkan, konon, selain tidak patuh, anak Sultan Syamsuddin ini memiliki kebiasaan kalau makan sambil tiduran dan tengkurap. Sultan selalu menasihati agar tidak seperti itu, tapi kerap diabaikan, hingga akhirnya Sultan berucap anaknya kalau makan tengkurap seperti buaya, katanya. Boy warga Cirebon juga mengaku sering mendengar tentang buaya putih yang biasa muncul di Sungai Krian. Yang saya dengar dari warga itu, buaya putih yang muncul tidak mengganggu warga, konon di masyarakat sekitar setiap Jumat Kliwon muncul dengan sendirinya, di Lawang Sanga, ujarnya. Berdasarkan naskah Negara Kertabumi,
Situs Lawang Sanga dibangun pada masa pemerintahan sepuh pertama Syamsuddin Martawijaya tahun 1677 Masehi, yang pada saat itu akan menyelenggarakan Gotra Sawala yang diselenggarakan oleh Pangeran Wamsakerta. Menurut Raden Raharjo, Lawang Sanga saat itu sebagai pintu masuk bagi perahu-perahu yang berlabuh dari penjuru Nusantara dan perdagangan mancanegara, sebelum mereka memasuki Keraton Pakumuati dan semua awak perahu harus menunggu di kawasan Lawang Sanga. Diketahui Lawang Sanga memiliki 9 pintu. 1 pintu berada di depan, 4 pintu berada di samping, 3 pintu berada di belakang dan 1 pintu berada di tengah, katanya. Dia menjelaskan jumlah pintu yang ada di Lawang Sanga juga sebagai simbol 9 lubang di tubuh manusia. Lubang hidung, mulut, telinga, mata, dubur dan kelamin. Artinya memiliki nilai filosofis soal kehidupan 9 ini dianggap sebagai angka sempurna, tandasnya. Terima kasih telah berkunjung di channel ini, jangan lupa klik subscribe dan like-nya agar channel ini terus berkembang.